melanjutkan materi yang sudah kita bahas pertemuan minggu yang lalu. Pertemuan minggu yang lalu kita sudah coba membahas tentang potensi bencana alam yang ada di sekitar kita dan juga di Indonesia ya. Ada yang masih ingat nggak potensi-potensi bencana alam apa saja yang pernah kalian dengar? Ya, silakan. Tanah longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, angin puting beliung. Ada yang lain ya? Gunung meletus, tsunami tadi udah. Tanah longsor tadi udah ya? Tanah longsor sudah. Ada lagi nggak kira-kira? Sudah ya? Ada banyak potensi bencana alam yang sudah kalian pernah dengar, pernah lihat ya? Halo, pernah lihat? Yang pernah kalian lihat? Apa? Banjir. Ada yang mengalami langsung? Banjir? Ada ya? Perasaannya gimana nah? Perasaan ketika kamu kena banjir, mengalami langsung? Sedih. Ada yang lain nggak yang kena banjir kemarin? Nggak ada? Kelas ini nggak ada terdampak banjir? Nggak ada? Oke. Dari potensi-potensi bencana alam yang kalian sebutkan tadi, kemarin kita sudah dibagi kelompok ya? Tugasnya sudah dibagi juga. Kelompok satu yang mana? Kelompok satu dari sini sudah. Kelompok satu dapat materi tentang tsunami. Kelompok dua banjir. Kelompok ini tanah longsor, angin puting beliung. Kelompok ini semuanya sudah siap? Sudah. Oke, hari ini kita akan presentasi materi yang udah kalian siapkan di karton kalian masing-masing. Halo, kelompok anak cowok sudah siap? Materinya sudah siap? Sudah? Oke, kelompok ini udah juga ya? Oke, sebelum nanti Bu Mama undi kelompok mana yang presentasi pertama. Sebelum presentasi, Bu Mama kasih clue-nya dulu untuk penilaiannya supaya kalian dapat nilainya bagus. Reward yang dihasilkan dari presentasinya bagus. Yang dinilai saat presentasi yang pertama, penguasaan materi. Sejauh mana kalian menguasai materi yang akan disampaikan. Yang kedua, penyajian dan kreativitas kalian. Kira-kira penyajiannya sebagus apa saat kalian presentasi, kemudian kreativitas yang kalian buat. Yang ketiga, nah ini penting nih, kolaborasi dan kekompakan. Kenapa kolaborasi penting? Ada yang tahu nggak? Pokoknya pengen tahu saat kalian melakukan tugas di depan presentasi, semuanya ikut kerja. Bukan hanya 1-2 orang, tapi semuanya ikut berpartisipasi. Yang keempat, komunikasi atau sikap. Sejauh mana kalian bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian, kemudian sikap kalian di depan. Ya, sikap kalian terhadap teman kalian, terhadap guru-guru kalian. Penilaiannya itu terkait dengan 8 dimensi profil lulusan. Kalau sekarang namanya 8 dimensi profil lulusan. Itu yang mengkaitkan dengan penilaian presentasi hari ini. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita mulai? Silakan. Ya, silakan. Satrio mungkin? Ya, jelas ya Satrio? Aba-abanya? Jelas? Nanti itu yang akan kita menilai soalnya.
tanah longsor. Halo, kedengar nggak? Kelompok tanah longsor. Kelompok siapakah? Oh, yang di tengah. Oke, kasih semangat dulu. Sebelum mulai presentasi, kita kasih tepuk semangat dulu buat anak-anak tiga. Kalau sukses di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih ya. Hari ini yang akan kita bahas, tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang mitigasi bencana. Nah, ini yang akan kita bahas. Murid mampu menjelaskan tentang mitigasi bencana terkait dengan materinya adalah tanah longsor. Oke, silakan kelompoknya dimulai. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Juliana Putri Puseno. Perkenalkan, nama saya Afifah Aldalina. Saya Aruna Yuni Fadila. Perkenalkan, saya Kanaya. Perkenalkan, nama saya Megia Septi. Perkenalkan, nama saya Mbak. Kami dari kelompok bencana tanah longsor akan menjelaskan pengertian, penyebab, dampak pada masyarakat dan lingkungan, mitigasi bencana, serta cerita dari kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Dimulai dari April, pengertiannya. Pengertian tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa geologi di mana pergerakan massa tanah, batuan, atau material lainnya terjadi secara tiba-tiba dan menuruni lereng. Ini disebabkan oleh gaya gravitasi dan biasanya terjadi di daerah yang curam, terutama setelah hujan deras atau gempa bumi. Baik, selanjutnya dampak pada masyarakat dan lingkungan. 1. Merusak lahan pertanian dan perkebunan. 2. Menurunkan kesuburan tanah akibat membentuk material longsor. 3. Mengganggu ekosistem dan habitat hewan. 4. Menyebabkan pencemaran air sungai atau mata air. 5. Mengubah bentuk permukaan bumi atau bentang alam. Dampak bagi masyarakat dari tanah longsor adalah: yang pertama, menimbulkan korban jiwa dan luka. 2. Rusak rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum. 3. Mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan. 4. Menyebabkan kerugian materi yang besar. 5. Mengisolasi daerah dikarenakan akses jalan yang terputus. Penyebab longsor: 1. Curah hujan tinggi. 2. Lereng curam. 3. Tanah gembur. 4. Gempa bumi atau letusan gunung. 5. Peletupan batuan. 6. Penebangan hutan. 7. Pembangunan di lereng. 8. Penggalian tanah berlebihan. 9. Drainase buruk. Longsor atau sebelum terjadi longsor. Curah hujan tinggi dalam waktu lama, retakan di jalan atau tanah, pohon miring atau tiang listrik bergeser, dinding rumah retak terutama, aliran air keruh. Saat terjadi longsor, terdengar suara gemuruh, material seperti tanah, batu, atau lumpur bergerak cepat ke bawah. Bangunan dan tumbuhan bisa terseret, bisa terjadi sangat cepat tanpa banyak waktu untuk evakuasi. Sesudah terjadinya longsor, kerusakan bangunan, jalan, dan fasilitas umum, gangguan akses transportasi,
kemungkinan korban jiwa atau luka-luka, pemukiman bisa tertimbun tanah, proses evakuasi dan pencairan pencarian korban diikuti. Pada 9 Januari 2021 telah terjadi bencana longsor di Desa Cimajulang, Kecamatan Cimatung, Kabupaten Semarang. Longsor ini dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi serta kondisi tanah perbukitan yang labil. Longsor pertama menimpa beberapa rumah warga, lalu disusul longsor kedua yang lebih besar setelah evakuasi. Berakibatnya korban jiwa semakin banyak, termasuk korban aparat yang sedang menyelamat. Peristiwa ini menewaskan lebih dari 40 orang, merusak puluhan rumah serta jalan desa. Dari sisi lingkungan, longsor juga merusak lahan pertanian dan menurut aliran sungai yang banjir. Kejadian ini menunjukkan bahwa bencana longsor tidak banyak rumah korban jiwa dan kerugian materi, tapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan teman-teman yang audiens kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, silakan Satrio. Mengapa tanah longsor bisa terjadi? Oke. Baik, sepertinya tadi sudah dijelaskan ya. Ada di bagian sini penyebab dari longsor. Yang pertama, curah hujan yang tinggi, lereng yang curam, tanah yang gembur, gempa bumi atau letusan gunung, dan kelima pelapukan batuan, keenam penebangan hutan, ketujuh pembangunan di lereng, 8 penggalian tanah berlebihan, 9 drainase yang buruk. Oke. Sudah? Atau masih ada ganjalan di hati? Enggak? Sudah jelas penjelasannya? Sudah? Oke, kita kasih dip dulu ya buat Satrio ya. Satrio, gimana? Kok nggak semangat ulangi? Satrio, gimana? Oke, ada yang pertanyaan lagi? Silakan. Oke, silakan. Sebutkan nama. Nama saya Hanifah Najwa Putri. Saya ingin bertanya, apakah ada nilai positif dalam bencana tanah longsor? Apakah ada Nilai positif? nilai positif? Maksudnya dampaknya ya? Ya. Apakah ada dampak positif dari bencana tanah longsor? Silakan. Ya, kebetulan kami tidak menulis dampak positif dari bencana longsor karena ia adalah bencana. Mungkin dampak positif yang dapat terjadi adalah ketika longsor turun, biasanya ada satu penyebabnya kampung meletus dan kampung meletus biasanya tanah menjadi subur. Kalau dia diakibatkan oleh gunung meletus, tanah di sekitaran itu akan menjadi lebih subur. Dampak dari meletusnya itu. Sudah jelas? Hanifah ya? Ya, Jelas kira-kira? jelas. Yakin? Kalau belum jelas nanti dijelasin lagi. Sudah? Oke. Kita kasih dia ya. Hanifah. Gimana? Jangan malu-malu dong Hanifah. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Nama saya Anita. Kan bencana tanah longsor sudah sering terjadi. Bagaimana seharusnya sikap masyarakat menyikapi bencana tanah longsor? Supaya tidak terjadi lagi gitu ya. Kan bencana tanah longsor sudah sering terjadi. Bagaimana kira-kira hal-hal apa yang harus dipersiapkan? Berarti seperti mitigasi. Iya, mitigasi. Sudah sempat dijelaskan baik. Masyarakat secara menanggulanginya. Yang pertama, tidak memotong pohon. Jangan melakukan reboisasi karena akar-akar pohon akan mengikat tanah agar longsor tidak terjadi, agar tanahnya padat ya, tidak jatuh. Lalu
Oke, masih ada? Oke, sebutkan nama dulu. Robi, nama saya Robi Setiawan. Apa dampak buruk dari bencana alam tanah longsor? Dampak buruk atau dampak negatif ya? Apa dampak negatif dari bencana tanah longsor? Ya, baik, tadi materinya sudah dijelaskan ya. Ada dampak bagi masyarakat dan pada lingkungan. Ya, pada dampak di lingkungan, ini bisa merusak lahan-lahan maupun pertanian, pemukiman, dan lain-lain. Dan dia juga menurunkan kesuburan tanah akibat material longsor ini kan banyak yang terbawa. Jadi ada yang bisa menimbulkan maupun mendukung kesuburan. Lalu, dikarenakan longsor, kan longsor biasanya ada di gunung ya, dan hutan-hutan. Jadi ketika longsor, habitat-habitat hewan di hutan juga terjerumus dan mengubah bentuk permukaan. Dikarenakan longsor ya, dengan awan yang begini jatuh begini. Dan lalu dampak buruknya bagi masyarakat menimbulkan korban jiwa dan luka-luka ya, karena mungkin di pemukiman tiba-tiba longsor, ada rumah mungkin yang jatuh, mungkin ada orang yang terluka, merusak rumah ya, seperti yang saya jelaskan tadi, merusak rumah dan menyebabkan ketika jatuh ya rumahnya jatuh juga pada rusak, berantakan, hancur. Dan dia mengganggu aktivitas ekonomi. Jika kalau misalnya bangunannya rusak, kantoran, dan sosial dan pendidikan misalnya sekolahnya rusak, tempat kerjanya rusak, pasti kegiatan ekonomi dan pendidikan juga akan terganggu. Menyebabkan kerugian materi yang besar. Nah, tadi kan karena kegiatan ekonomi dan pendidikannya kan terganggu ya. Jadi kerugian materinya juga lebih besar karena tidak ada kegiatan ekonomi yang membayar misalkan yang membayar misalkan itu kan harus pakai duit, kan nggak bisa gara-gara terganggu kegiatan ekonomi. Dan terakhir mengisolasi daerah karena akses jalan putus. Nah, karena jatuhnya tanah longsor, dia kan dari pemukiman pasti ada jalan. Nah, pemukiman yang hancur pasti jalannya juga ikut terkena dampaknya. Baik. Oke, Robi jelas sekali. Atau ada yang mau ditambahkan? Sudah jelas? Oke, kasih Robi dulu. Robi. Oke, terima kasih Robi. Baik, sekian penjelasannya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah. Untuk presentasinya sudah cukup. Adakah yang mau menyimpulkan materi yang terakhir tadi? Ada yang bisa membantu? Ayo, silakan. Kira-kira yang bisa bantu menyimpulkan materi tentang tanah longsor. Ayo, silakan. Satu siswa. Satu aja. Kesimpulan dari materi tanah longsor adalah tanah longsor merupakan terjadi dikarenakan pergeseran materi tanah, batuan dan segala macam di lereng, membuatnya jatuh dan bisa menyebabkan kerugian besar pada masyarakat serta lingkungannya yang biasanya disebabkan oleh penebangan hutan, drainase yang buruk, dan pembangunan di lereng. Mitigasinya, sebelum longsor biasanya akan ada suara gemuruh atau sedikit getaran saat longsornya. Tanah mulai terjatuh dan menurun ke bawah. Setelah longsor biasanya hancurnya tempat-tempat seperti tempat ekonomi, sosial, dan pendidikan, dan biasanya merugikan materi yang besar. Oke, terima kasih
melakukan asesmen. Boleh silakan keluarkan handphone. Silakan buka Google, kemudian kalian cari Kahoot. Nanti kodenya akan saya kasih. Kahoot. Ya. Apa ya? Kahut. Joey nantinya bergabung. Joey, kodenya yang kalian masukkan 963. Dah. Akan Mahatma dari Wisnu pada Robi. Ada Pika, ada silakan fokus. Gempa ya? Soal ketiga. Nanti mau ke pasti. Jawaban ketiga. Udah bilang sih. Apa ya? Tsunami. Banjir bandang aja lah. Jawab ini salah. Apa itu? Buang sampah semua ya. Buang sampah ya. Bener aja ya. Ada Rizky, tiga, ada Tika, dua. Siapakah yang ada number one? Robi. Baik, terima kasih. Menarik nggak game tadi? Menarik. Kalau menarik, next time Kokomo akan coba juga buat game yang lain. Kayaknya kalau pegang handphone kalian suka kan? Ya. Iya apa iya? Ya. Oke. Terakhir, hari ini Kokomo akan melakukan refleksi. Handphonenya boleh ditaruh dulu, ya. Saat mengisi refleksi, silakan kalian jawab dengan jujur. Sifatnya jujur. Jadi buat sendiri-sendiri nggak perlu contekan ya. Ya, maaf, boleh minta tolong bagi. Hilang so susah. Cukup? Refleksi sifatnya jujur. Mohon dijawab dengan jujur. Waktunya 5 menit saja. Silakan diisi dengan jujur.
kita, dan semoga kita selalu sehat, selalu ada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat. Oke, selamat